Bayangkan ini sebentar. Kamu bangun tidur di tahun 2030, buka aplikasi bank kamu, dan kamu terkejut bukan karena duit kamu habis, tapi karena sistem uang terasa udah nggak sama lagi. Bukan hancur, bukan kiamat, tapi berubah. Ini bukan cerita horor. Ini bukan prediksi pasti. Tapi ini adalah percakapan nyata yang mulai banyak dibahas orang pintar dari sekarang. Dan dua kata yang sering muncul dalam percakapan itu adalah Bitcoin dan emas hari ini kita bahas. Kenapa dua aset ini banyak disebut-sebut menjelang 2030? Perubahan uang bukan hal baru. Sebelum kita ngomong 2030, kita ingat dulu, uang itu selalu berubah. Dulu orang tukeran barang, lalu pakai emas, lalu kertas. Sekarang digital banking. Jadi perubahan sistem uang itu bukan konspirasi. Itu fakta sejarah normal. Setiap generasi ada perubahan besar. Pertanyaan bukan apakah akan berubah, tapi kapan dan apa bentuknya. Kenapa orang mulai bahas 2030? 2030 itu bukan tahun sakral, tapi banyak dokumen resmi dunia, roadmap, rencana negara, visinya, banyak targetnya, rata-rata selesai 2030. Misal, Sustainable Development Goals, digitalisasi layanan pemerintah, transformasi pembayaran, jadi 2030 itu posisi banyak deadline global terjadi. Ini yang bikin banyak investor, analis, dan masyarakat mulai bertanya-tanya. Kalau sistem pembayaran makin digital, sistem uang akan berubah juga nggak? Emas si tua yang masih dipercaya. Emas sudah jadi simbol penyimpan nilai selama ribuan tahun. Kenapa? Langka, tidak bisa dibuat seenaknya. Diterima di banyak negara emas bukan jaminan jadi kaya, tapi emas punya reputasi kuat sebagai penyimpan nilai saat ekonomi berubah. Makanya ketika orang dengar kata perubahan sistem uang, otomatis mikir emas dulu. Bitcoin pendatang baru yang nyaring. Bitcoin bukan pengganti uang. Bitcoin adalah alternatif sistem penyimpanan nilai versi digital yang jumlahnya terbatas. Totalnya cuma 21 juta Bitcoin. Bukan karena rumor, bukan karena janji, tapi dari kode. Dan banyak orang tertarik karena nggak bisa dicetak seenaknya. Transaksinya transparan di blockchain, bisa dipakai lintas negara. Makanya orang suka membandingkan emas dan Bitcoin. Bukan karena sama persis, tapi sama-sama dibahas saat ada perubahan sistem. Kenapa dua ini sering disebut menjelang 2030? Jawabannya sederhana. Orang cari pegangan yang lebih netral yang dianggap bisa bertahan di banyak skenario, bukan karena yakin 2030 pasti krisis, tapi karena dunia berubah cepat. AI naik, pekerjaan berubah, cara belanja berubah, sistem pembayaran berubah. Biasanya kalau sistem berubah, orang cari yang terasa lebih solid. Emas solid fisik, Bitcoin solid digital. Apa pelajaran buat kita sekarang? Bukan menyuruh beli emas, bukan menyuruh beli Bitcoin. Pelajarannya, melek literasi keuangan sebelum sistem berubah kita belum tentu bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan cara kita belajar. Yang penting bukan aset apa yang kamu pegang, tapi seberapa cepat kamu bisa adaptasi. Mindset menghadapi 2030. Kita nggak tahu masa depan pasti. Tapi kita tahu satu hal. Orang yang paling aman bukan yang paling kaya asetnya, tapi yang paling cepat mengerti konteks perubahan. Kuncinya bukan takut 2030, tapi siap 2030. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita siap kalau sistem uang berubah lagi? Bukan pasrah, bukan panik, tapi belajar, paham, dan mengikuti perkembangan. Silakan tulis di komentar. Menurut kamu, emas akan tetap jadi raja? Atau Bitcoin bakal jadi simbol nilai digital?